Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik mengenai menciptakan masyarakat yang berwelas asih untuk pencegahan bunuh diri di Indonesia. Hari ini, saya hendak membawakan Anda sebuah skenario yang mungkin terasa tidak nyaman untuk didengar, tapi seringkali kita sudah menemui dan lupa. Namun, lupakan secara mendalam untuk mengkajinya. Bayangkan seorang remaja akhir berusia 20 tahun dan tumbuh di bawah asuhan orang tua yang jarang memberikan apresiasi dan lebih banyak mengutarakan ekspektasi harus begini begitu kepada dirinya. Remaja ini sudah mulai mengeluhkan bagaimana berat keseharian kuliahnya, sangat penuh dengan jadwal kuliah yang dia sendiri juga harus ikuti karena itu pilihan orang tuanya, bukan sesuai dengan pilihan hatinya dia. Belum lagi ada kegiatan organisasi yang dia ikuti, namun jadwalnya menjadi seringkali tidak masuk akal bagi dia. Dia ingin mengeluhkan hal ini dan sayangnya orang tuanya tidak mendengarkan dia. Sejak awal pandemi di 2020, tidurnya mulai terganggu dan dia sering merasakan sedih mendalam serta kehilangan minat. Hal ini diperparah sejak sekitar akhir 2020 lalu ketika beberapa mahasiswa di kelasnya mulai mengejek dirinya karena ia sering kali ketahuan bahwa dia ketiduran di masa belajarnya dari rumah saat pandemi ini. Ia pun mulai kehilangan teman-teman di organisasinya karena tidak sanggup dan tidak minat lagi mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa. Kondisinya di saat pandemi menjadi semakin memburuk, namun tidak ada orang tua, dosen, tenaga akademik, ataupun mahasiswa sebaya yang mendengarkannya. Skenario ini berujung pada satu keluhan di media sosial menunjukkan karena bunuh diri saja, namun kita bisa bayangkan bahwa seringkali orang sekitarnya malah mengatakan bahwa ia hanya mencari perhatian belaka. Ketika kita berhadapan dengan skenario seperti ini, seringkali kita jadi lebih banyak mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana sih caranya meningkatkan pengetahuan agar si mahasiswa yang ini bisa mengenali bahwa dia punya gejala gangguan jiwa, terutama depresi dalam kasus ini. Dan bagaimana caranya agar si mahasiswa dapat mengenali kecenderungan bunuh dirinya sehingga dia bisa langsung mencari bantuan profesional kalau dalam kondisi seperti itu. Di sisi lain mungkin ada orang-orang yang bertanya-tanya gimana caranya supaya orang-orang sekitarnya itu tidak menstigma dia di saat dia butuh bantuan itu. Tujuannya satu memang. Kalau sudah tahu ada gejala gangguan jiwa atau kecenderungan bunuh diri, ya kita dorong sebisa mungkin agar orang yang mengalami itu semua segera pergi ke psikiater atau psikolog. Di sisi lain ada juga mungkin orang-orang yang membayangkan bagaimana lebih baik kalau kita memberikan pesan penting untuk mencintai diri sendiri. Di dalam pesan cinta diri seperti ini selalu dibilang bahwa kita perlu mencintai diri terlebih dahulu sebelum bisa mencintai orang lain agar bisa prioritaskan kebutuhan dan nikmati kehidupan kita. Lepaskan segenap kebencian kepada diri kita, semua omongan orang lain itu tidak penting, untuk apa didengarkan, ya kan? Cukup prioritaskan saja diri kita yang paling utama dan bermakna. Tentu, kedua narasi ini punya niat yang baik adanya. Karena Anda bertujuan melakukan pencegahan bunuh diri sejak awal dengan adanya cinta diri dilatih sejak dini gitu ya. Dan juga akhirnya, kalaupun akhirnya ada gangguan jiwa dan kecenderungan bunuh diri yang muncul, maka individu dan orang sekitarnya itu harus dilengkapi dengan pengetahuan, memiliki kesadaran untuk mendorong dia mencari pertolongan. Namun, kedua jenis narasi ini pun menjadi terbatas, karena mereka biasanya berfokus hanya kepada sosok individu dan pengetahuan dari orang sekitarnya saja. Kenyataannya, pencegahan bunuh diri tidak semudah hanya tentang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang apa itu masalah-masalah gejala-gejala bunuh diri dan gangguan jiwa, ataupun berusaha meningkatkan kesadaran tentang menguatkan cita diri dan proses pemulihan. Kita tidak bisa menekankan semuanya hanya kepada kesadaran belaka. Tanggung jawab individu yang juga sudah dibuat kesulitan berfungsi oleh kondisi mentalnya pun tak bisa juga mengharapkan bantuan hanya datang dari 1-2 orang sekitarnya. Bagaimana bisa kita mendorong seseorang menjalani proses perawatannya dengan psikolog atau psikiater setelah kita tahu, oh ini dia punya gejala depresi, dia punya kecenderungan bunuh diri, kalau mereka sendiri tidak punya modal finansial yang mencukupi untuk perawatan. Dalam kasus tadi, skenario tadi, kita bisa lihat seorang mahasiswa tentu tidak punya banyak bahasa yang berdaya.
Belum tentu mereka memiliki banyak sumber daya ini, dan kalaupun mereka meminta uang kepada orang tuanya sekalipun, belum tentu mereka bisa mendapatkan empati ataupun dihargai kondisinya. Terkait dengan narasi cinta diri pun, bagaimana bisa dia menjadi belajar untuk mencintai dirinya ketika dirinya sendiri berada di sekitar orang-orang yang tidak pernah mendengarkan suaranya dan justru menggerus kebahagiaan dirinya. Tidak memberikan contoh juga apa itu cinta. Hal ini mungkin terdengar seperti hanya segelintir kasus ekstrim di sekitar kita. Namun sayangnya fenomena ini justru terekam dengan jelas melalui survei yang kami lakukan di saat pandemi tahun lalu, di tahun 2021. Saya bersama Internet Indonesia dan Change Indonesia melakukan sebuah survei dari 25 Mei hingga 16 Juni 2021. Seluruh partisipan berjumlah 5.211 orang, didominasi oleh kelompok usia 18-34 tahun yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Sebagian besar partisipan berada di Pulau Jawa, beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, berheteroseksual, dan tidak memiliki disabilitas. Di dalam survei ini, kami juga berusaha memetakan tingkat penghasilan, pendidikan terakhir, serta status HIV. Seluruh pembagian kelompok ini menjadi penting untuk dipetakan karena menurut berbagai riset sebelumnya, setiap kelompok ini memiliki resiko yang berbeda untuk perilaku sakiti diri dan bunuh diri. Dari survei ini, kita dapat melihat bahwa pandemi COVID-19 membawakan kesepian dalam 4 minggu terakhir kepada 98% partisipan. Jadi hampir seluruh partisipan dan hampir semua kelompok mengalami kesepian. Karena ya semua orang harus lebih banyak beraktivitas di rumah saja. Terus juga semua orang harus menjaga jarak sebisa mungkin, ya kan? Jadi interaksi sosialnya lebih terganggu. Nah, kelompok yang lebih sedikit mengalami kesepian pun itu memiliki sekitar 95% anggotanya yang mengalami kesepian. Beberapa kelompok yang dimarginalkan, non-heteroseksual, HIV positif, dan disabilitas, memiliki hampir seluruh anggota kelompoknya mengalami kesepian. Meski kesepian dialami oleh hampir semua kelompok secara merata, kebanyakan anggota mereka mengalami kesepian, namun pemikiran menyakiti dan bunuh diri memiliki dampak yang berbeda. Pemikiran menyakiti dan bunuh diri terlihat lebih banyak dialami oleh anggota kelompok orang muda berusia 18-24 tahun, tidak tamat SD, tidak bekerja, tidak berpenghasilan, intersex dan transgender, non-heteroseksual, HIV positif, dan orang dengan disabilitas. Semua kelompok ini adalah kelompok yang sering kali kesulitan untuk mendapatkan akses hidup yang layak, serta menjadi kelompok yang ditindas di masyarakat. Sebaliknya, kelompok berusia di atas 35 tahun, berpenghasilan lebih daripada 12 juta rupiah, serta bekerja sebagai PNS, anggota Polri TNI, ataupun karyawan BUMN, memiliki lebih sedikit anggota kelompok yang hendak menyakiti diri dan bunuh diri. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pencegahan bunuh diri dan kesehatan jiwa tidak dapat dilepaskan dari bagaimana struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat memperlakukan kelompok-kelompok tertentu. Ini bukan sekedar masalah kesadaran dan pengetahuan tentang kesehatan jiwa. Masalah pencegahan bunuh diri dan kesehatan jiwa ini bukan juga masalah terkait dengan pengembangan kapasitas pribadi untuk mencintai diri belaka. Dari survei ini jelas bahwa kita melihat pandemi COVID-19 ini telah membawakan lebih banyak beban bagi kelompok-kelompok yang tidak beruntung dan dimarginalkan di dalam masyarakat kita. Mencegah bunuh diri berarti mengakui adanya penderitaan yang tidak setara bagi kelompok tertentu dan berperan serta dengan welas asih untuk meringankan penderitaan akibat kesetaraan ini. Proses pemulihan pun tidak kalah kompleks, terutama ketika kita bicarakan mengenai hambatan pencarian bantuan pelayanan kesehatan. Kalau tadi kita mengharapkan dengan peningkatan kesadaran semua orang akan bisa ke psikolog atau psikiater, ternyata hambatannya itu banyak sekali. Dari survei ini, kita bisa lihat bahwa kebanyakan partisipan, sekitar 56% partisipan, menyatakan bahwa hambatan mereka disebabkan karena tidak mampu membayar untuk mendapatkan psikoterapi dan konseling. Selain itu, meskipun negara sudah memberikan jaminan kesehatan nasional untuk masalah kesehatan jiwa, terdapat sekitar 7 dari 10 orang tidak mengetahui bahwa layanan kesehatan jiwa ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Tanpa adanya upaya untuk perubahan sosial lebih baik terkait layanan dan jaminan kesehatan kita,
akan ada banyak orang yang tengah menderita dan tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kenyataan-kenyataan inilah yang seringkali kita lupakan dalam pembicaraan kita mengenai kesehatan jiwa di Indonesia. Kita selalu menyemangati orang untuk bertanggung jawab atas masalah pribadinya, meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah-masalah bunuh diri dan kesehatan jiwa, segera cari bantuan agar tidak lagi ingin mati. Tapi lupa bagaimana perjalanan dari mengalami gangguan, bahkan hingga mencari profesional itu pun dihalangi oleh banyak faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Kita mengharapkan mereka yang memiliki kecenderungan bunuh diri agar segera dapat kembali memancarkan cahayanya dan menemukan kembali cinta di dalam dirinya. Seolah-olah dengan didorong untuk mengetahui, sadar dong gejalamu apa, sadar dong untuk segera cari ke profesional, maka semua masalah gangguan jiwa dan bunuh diri yang terjadi di masyarakat akan langsung terselesaikan. Ketika kita bicara mengenai gangguan jiwa, bunuh diri, dan proses pemulihannya, kita lupa bahwa kita bukan sekedar butuh kesadaran, kekuatan, ataupun keberanian untuk menambahkan pengetahuan dan berani mencintai diri kita. Kita juga membutuhkan welas asih dari masyarakat luas untuk melakukan perubahan sosial budaya yang lebih masif. Ketika kita bicara mengenai welas asih, dia bukan sekedar tentang tindakan yang nyata antara aku dan kamu sebagai individu. Welas asih juga perlu mewujud di ruang publik, di dalam struktur masyarakat kita. Keadilan dan kesetaraan adalah salah satu bentuk welas asih di ruang publik ini. Kita butuh masyarakat yang bisa membentuk sistem pemenuhan kebutuhan hak dasar yang lebih adil dan bisa diakses oleh kelompok-kelompok yang dimarginalkan dan mengalami kesulitan sumber daya. Kita butuh pertemuan antar kelompok yang dapat saling memahami kisah satu sama lain mengenai bahwa mereka mengalami penderitaan dan mereka pun juga memiliki harapan di dalam kondisi-kondisi krisis bunuh diri. Agar kita berhenti menstigma mereka, agar kita berhenti menghalangi langkah-langkah mereka yang dibutuhkan untuk mencari profesional. Kita juga butuh bukan sekedar lebih banyak edukasi mengenai kesadaran gejala ini itu, kecenderungan bunuh diri ini itu, serta cara mendampingi orang ini itu, tapi juga lebih banyak alokasi dana dan sistem jaminan finansial untuk mendorong dan membuka bantuan ke layanan program kesehatan jiwa ini agar mereka yang kita dampingi itu bisa mendapatkan layanan terbaik dengan cara paling mudah dan murah. Untuk bisa lakukan ini semua, kita butuh mendengarkan kebutuhan mereka yang selama ini telah dipinggirkan dan disenyapkan agar dapat bersama-sama membentuk struktur masyarakat yang lebih berulas asih dan lebih bisa sehat jiwa dalam merayakan kehidupannya. Jadi, jika lain waktu kamu mendengar ada orang di sekitarmu yang mengalami kecenderungan bunuh diri, jangan sekedar bertanyakan apakah dia sudah tahu bahwa itu yang dia alami adalah ada tanda peringatan bunuh diri, atau apakah dia sudah ke psikolog atau psikiater. Coba tanyakan apa ada yang bisa kamu bantu agar dia bisa menjangkau psikolog dan psikiater. Jika mampu, terlibatlah dalam upaya bersama komunitas untuk mendorong lebih banyak kebijakan untuk akses layanan kesehatan jiwa yang lebih terjangkau. Tidak perlu lagi kita menceramahi tentang pentingnya cinta diri, pun setiap orang pada dasarnya ingin mencintai hidup dan dirinya. Hanya kondisi yang tidak stabil, tidak adil, dan tidak baik saja yang membuat mereka akhirnya sulit untuk melihat hidupnya itu dan dirinya itu layak dicintai. Kita cukup hadir dan tanyakan kepada mereka, apa yang bisa kita lakukan agar membuat mereka merasa lebih baik di tengah dunia yang penuh tantangan dan penderitaan bagi mereka. Karena sungguh tidak akan ada juga cinta diri tanpa cinta dari sekitar. Tidak akan ada pemulihan pribadi, self-healing, tanpa upaya pemulihan dari orang sekitar dan upaya pembaharuan dari sistem masyarakat yang ada. Saya Benny Panggrasyau, saya hendak mengajak kita semua ketika bicara mengenai pencegahan bunuh diri dan kesehatan jiwa untuk bukan sekedar bicara mengenai meningkatkan kesadarannya. Namun mari kita berjalan bersama menjadi cahaya bagi dan cinta bagi sesama kita serta menciptakan masyarakat yang lebih berulas asih untuk membentuk kehidupan yang memang lebih layak dihidupi dan dunia yang lebih layak